Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang berbahagia, hari ini kita mengadakan pembelajaran bahasa Indonesia. Saya akan mempresentasikan materi yang ada, tapi sebelumnya tetap jaga kesehatan, terus anak-anakku semua, kita akan belajar di materi-materi yang sudah kalian pahami. Yang pertama, anak-anakku semua, belajar unsur intrinsik puisi Sapati Djoko Damono. Seperti apa puisinya, saya rasa nanti kita belajar bersama, kemudian kita juga akan mengamati bersama. Pembelajaran ini memiliki kompetensi dasar, KD 3.36 dan KD 4.36, yaitu menganalisis pesan dari dua buah si atau novel dan kumpulan puisi yang dibaca. Kemudian setelah itu kalian diharapkan menyusun ulasan terhadap pesan dari dua novel atau kumpulan puisi yang. Kemudian indikator pencapaian kompetensi, ada banyak hal di sini, indikator KD pengetahuan dan indikator KD keterampilan. Anak-anakku semua, tujuan pembelajaran kali ini kita akan yang pertama mengenali unsur intrinsik, kemudian yang kedua mengidentifikasi unsur intrinsik puisi yang dibaca dengan tepat, yang terakhir menyusun ulasan unsur intrinsik puisi yang dibaca dengan tepat. Anak-anakku semua, sistem pembelajaran kali ini nanti kita akan skema pembelajarannya, kita akan belajar yang pertama adalah definisi puisi, kemudian unsur intrinsiknya, puisi Djoko Damono. Analisisnya nanti bersama-sama kita menganalisis unsur intrinsik. Di kelompok itu nanti ada presentasi, yaitu menyampaikan pendapatnya melalui Google Meet. Kemudian di situ nanti saya membuat catatan untuk menilai afektif kalian dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian psikomotoriknya, kognitifnya itu nanti di Google Form, nanti saya share. Conclusionnya yaitu siswa bersama guru menyimpulkan hasil belajar dan refleksinya. Nanti ini akan saya share di grup juga, isi presensi di Google Form. Nanti diisi presensinya supaya saya punya catatan yang jelas. Yang pertama, definisi puisi. Oke, kita silakan, ada yang punya pendapat definisi puisi? Saya, Pak. Ya. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Oke, cukup. Berarti itu definisi yang jelas ya, bahwa puisi itu karya sastra. Kemudian yang kedua, puisi adalah karya sastra yang diungkapkan dengan rima yang bagus, menarik, sehingga menjadi satuan makna yang bagus. Kemudian menjadi dua. Kita definisikan, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Unsur puisi dua, yaitu intrinsik dan intrinsik. Oke, bagus. Ya, terima kasih kelompok dua ya. Puisi ada dua, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita fokusnya nanti ke yang unsur intrinsik saja. Anak-anakku semua, unsur intrinsik itu ada beberapa bagian. Karena kelompok tiga mungkin ya, kan? Yang unsur intrinsik itu ternyata ada dibagi lagi menjadi dua, struktur fisik dan struktur batin. Pengertiannya coba. Puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Kata konkret, tipografi, dan rima. Iya, oke. Berikutnya unsur yang kedua. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun makna yang tidak terlihat oleh mata. Oke, ya itu ya. Ada struktur fisik, ada struktur batin. Kita sekarang bicara tentang unsur intrinsik ini, kita akan coba bareng-bareng kita kaji. Yang pertama tentu saja unsur fisiknya. Fisiknya itu artinya bisa dilihat dengan panca indera. Yang pertama yang kita bahas contohnya dulu. Matahari marah oleh ulah manusia menghancurkan semesta. Apa kira-kira? Yang unsur pertama, unsur fisik yang bisa dilihat adalah, pengertiannya apa? Silakan. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair membawakan efek yang sesuai yang diinginkan. Misalnya ini, matahari marah oleh manusia menghancurkan. Kemudian dia pilih katanya yang lebih tepat lagi, yaitu mentari marah oleh manusia yang membinasakan bumi. Tipografi coba disampaikan. Tipografi adalah baris lintas kanan kiri. Ya. Oke, wujudkan fisiknya puisi, bentuknya, pengaturan barisnya supaya lebih indah. Nah, ini contohnya. Gelatik, cantik, dan pengkritik. Lanjutnya anak-anakku semua, ada majas. Kemudian yang selanjutnya imaji. Imaji atau citraan adalah gambaran
para pendengar agar seolah dapat mendengarkan, merasakan, mengalami. Struktur batin apa? Adalah untuk membangun fungsi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Oke. Struktur batin yang pertama, tema, kemudian ada puisi W.S. Rendra. Silakan dibacakan. Saya, Pak. Oke, ya silakan. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyi pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa, adalah ketakutan dan kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun dalam darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tunggu tanpa api. Temanya apa anak semua? Temanya adalah cinta. Ya, cinta. Nada adalah sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap penyair. Kemudian unsur yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah suasana, yaitu perasaan yang akan timbul pada pembaca ketika membaca sebuah puisi. Itu contoh puisi bisa kalian lihat di sini. Selanjutnya amanat, ini ada contoh puisi, mungkin dibacakan, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Gadis peminta-minta, setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka, tengadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil, bulan di atas itu tak ada yang punya, dan kotaku, kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Ya, kita bahas satu persatu ya anak-anak semua. Ini menceritakan sebuah kota besar, di sebuah kota besar. Oke, di sebuah kota besar itu kehidupannya kompleks anak-anak semua, tidak seperti di desa. Kalau di kota besar itu banyak hal yang bisa kita temui. Misalnya ini salah satu sisi saja. Ada gadis peminta-minta ini digambarkan dia selalu membawa, kemudian dia hidupnya di mana? Dia hidupnya di Jember bawah. Kalian baca kumpulan puisi Sahabat di Jamono, ini linknya kalian bisa lihat di sini, http://crossfirenet.blogspot.com. Nah, berikutnya adalah tugas analisis unsur prinsip. Ya, tugasnya nanti berkelompok. Nanti yang dibahas adalah puisi yang tadi aku ingin. Ya, oke. Silakan, ada yang punya pendapat tema puisi aku ingin tadi apa? Cinta. Tentang cinta, tulis ya. Temanya tentang cinta. Mungkin ada yang pendapat lagi? Kerinduan. Apalagi ketulusan ya. Kemudian yang kedua setelah tema diksinya, diksi sudah, sekarang majas. Metafora atau perbandingan, yaitu secara langsung terdapat pada bait pertama dan kedua. Ya, pakai metafora. Rima. Saya, Pak. Oke, silakan. Rimanya apa? Rima puisi aku ingin berakhir dengan persamaan bunyi konsonan, aliterasi, juga pengulangan bunyi vokal asonansi. Nyaris tertib dengan penggunaan pola ABA. Ya, polanya A, B, A. Oke, bagus. Oke, terima kasih. Terakhir, amanatnya. Saya, Pak. Oke, silakan. Amanat dari puisi ini adalah cintailah orang yang engkau cintai dengan tulus dan buktikan rasa cinta itu dengan pengorbanan dan bukan kata-kata. Iya, oke. Anak semua bagus, ini sudah kita analisis unsur-unsurnya. Nah, sekarang kita nanti diskusi lanjutkan di WA Group. Nanti soalnya kita sampaikan di WA Group. Pertemuan yang akan datang, anak semua, kita akan membahas tentang novel Bekisar Merah pada pertemuan yang akan datang. Itu ya. Terima kasih anak semua atas waktunya. Untuk ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.